Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Pemuda adalah tombak penting dalam masa depan suatu bangsa. Begitu pula dalam Islam, pemuda merupakan usia yang ideal dan memiliki banyak keutamaan. Pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk berkarya, berdaya, dan memberi manfaat. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemuda masa kini untuk meneladani Rasul dan menjadi pemuda yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Di era digital, bakti memberi kemudahan kepada pemuda untuk berkreasi guna menghadapi tantangan di masa depan dan memberi kesempatan pada pemuda untuk tampil di depan serta mengembangkan ilmu sebagai bagian dari amal jariah. Pemuda milenial, pemuda harapan bangsa, memiliki sifat kokoh, tangguh, dapat dipercaya, dan melek teknologi. Juga menjadi pemuda kuat, memiliki kecerdasan serta iman yang kuat. Pemuda yang siap lepas landas, membawa bangsa kita menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sobi ajmain amma ba'du. Senang sekali bisa bertemu di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bersama-sama, saya Hilbram Dunar, mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa hadir dalam Khazanah Islam, di mana kita tentunya akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari guru-guru kita di kesempatan kali ini bersama dengan Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti akan ada Kiai Khalil Nafis yang juga akan bersama-sama dengan kita berbagi ilmunya. Topik kita kali ini adalah sebuah hal yang sangat penting karena ini kita bicara mengenai tulang punggung negara, Prof. Kita bicara mengenai generasi muda. Pemuda garda depan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah sudah menuliskan pemuda-pemuda yang bisa menggerakkan bangsa ini. Pemuda-pemuda juga yang bisa mengarahkan bangsa ini menuju ke tempat yang baik atau bahkan kalau salah menuju ke tempat yang kurang baik. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya peran pemuda agar bisa membawa kereta besar bangsa ini menuju ke sebuah hal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana, Prof? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah kali ini ya kita berada pada sebuah momen yang sangat penting, Hari Sumpah Pemuda ini sebetulnya. Ya. Saya kira topik kita yang paling tepat hari ini memang adalah kita bicarakan tentang
bagaimana peran pemuda dalam sejarah ya. Pemudalah yang membuat sejarah. Kita lihat di dalam, saya kira bukan saja sejarah agama, tapi juga secara bangsa. Pada umumnya yang menjadi penggerak di dalam berbagai macam peristiwa itu adalah pemuda. Indonesia, ya kita tahu persis bagaimana dalam kondisi yang seperti mencekam pada waktu itu tiba-tiba muncul inisiatif dari kelompok-kelompok pemuda tanpa membedakan agama apa, wilayah apa, dari mana, etnik apa, jenis kelamin apa, seperti apa, berkumpul untuk menyuarakan suatu visi misi ke depan bagaimana menciptakan suatu Indonesia baru seperti yang diimpikan pada masa-masa akan datang nanti seperti apa. Nah ternyata Sumpah Pemuda inilah nanti yang memberikan inspirasi terhadap peristiwa-peristiwa berkelanjutan selanjutnya sampai nanti juga proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita lihat bagaimana dengan agama Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu peran pemuda itu sangat-sangat penting. Tapi pemuda yang mana dulu? Apakah pemuda itu diukur dari segi usianya atau pemuda itu diukur dari segi spiritnya? Kan ada juga umur pemuda dari segi biologisnya itu memang umur pemuda, tetapi ya lemes gitu kan. Kayak menyerupai orang tua yang sudah pikun gitu ya. Tapi ada juga orang sebetulnya sudah pensiunan tetapi jiwanya masih sangat muda. Nah, ini harus ada definisi di sini. Saya kira kalau kita definisi universalnya, pemuda itu adalah pemuda yang apa ya? Kira-kira kalau kita dalam ukuran psikologi ya, ada sebuah statement dari psikologi, after 30 there is no revolution. Kalau orang itu sudah berumur 30 tahun itu sudah nggak ada lagi revolusi. Jadi pertumbuhan puncak sel-sel dalam tubuh itu kan juga adalah sekitar 30 tahunan itu. Jadi mungkin itulah yang dijadikan dasar oleh sebagian negara untuk menganggap bahwa batas pemuda itu adalah sampai 30 tahun dari segi usia. In general ya kan. Nah, bagi kita dalam Islam, pemuda itu memang harapan bangsa, harapan umat. Tapi apakah semua pemuda harus masuk kategori pemuda harapan bangsa? Tentu tidak. Pemuda yang masuk kategori harapan bangsa dan harapan umat itu tentu pemuda-pemuda yang punya prestasi. Saya teringat malah justru ketika Nabi Syuaib ya punya 2 anak gadis tuh. Ya, berjumpa dengan seorang pemuda yang sangat tampan dan juga betul-betul sangat produktif yang namanya Musa, Nabi Musa pada waktu itu. Jadi ceritanya dalam Quran itu dalam surah Al-Qasas itu ya, bahwa 2 anak gadis Nabi Syuaib ini sulit mendapatkan giliran untuk mendapatkan kesempatan ambil air dari sumur itu, dari telaga itu. Pada ini kan sudah menjelang sore ini. Akhirnya seorang pemuda menawarkan jasa, "Mbak, boleh nggak saya bantu? Sini embernya." Lalu ikut ngantri mengambilkan air. Ya, minumlah binatang ternaknya mereka itu dari jasa seorang pemuda ini. Mungkin karena menjelang sore, ya diantar pergi ke rumahnya. Tapi ini menarik ya, karena sang pemuda ini tinggal di belakang mengawal 2 gadis yang anaknya Nabi Syuaib, pengembala ini. Ada angin yang bertiup sampai roknya itu kelihatan sedikit terangkat oleh tiupan angin. "Mbak, boleh nggak saya tinggal di depan?" "Oh, boleh, boleh." Ya, yang penting tunjukkan jalan gitu kan. Alhamdulillah apa yang terjadi sampai di rumahnya itu, ya dia bercerita bahwa pemuda ini sangat bagus, ayah. Nah, akhirnya singkatnya ya bapaknya pun juga tertarik. Kebetulan kita perlu tenaga kerja ini. Ya mungkin pengembalanya enggak tahu kemana, tapi akhirnya anaknya sendiri yang datang mencarikan air untuk binatang ternaknya itu. Nah, apa kata anaknya? Ini menarik ini. "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya yang paling bagus untuk dijadikan karyawan ayah ialah pemuda yang al-qawi, yang kokoh, kuat, tangguh, berkarakter. Itu al-qawi di dalam dalam Al-Quran itu. Al-amin, al-amin itu kan, al-amin itu adalah orang yang terpercaya. Dari akar kata amanah, seakar kata dengan iman, seakar kata dengan
mukmin, seakar kata nanti dengan amanah dan seterusnya. Jadi yang paling bagus seorang pemuda itu kriterianya adalah kokoh pendiriannya, tegar badannya, dan juga sehat tentunya. Dan yang paling penting adalah al-amin, terpercaya. Nah, itulah sosok pemuda yang diidealkan dalam Al-Quran. Nabi pun juga ketika dalam satu kesempatan mempercayakan Panglima Angkatan Perang itu ditunjuk oleh Nabi. Ya siapa yang ditunjuk? Orang yang under 20 bahkan, di bawah 20 tahun. Usama bin Said. Usama itu diminta untuk menjadi Panglima Angkatan Perang, padahal umurnya belum sampai 20 tahun. Baru mau masuk 20 tahun pada waktu itu. Sahabat senior protes, loh kok kenapa pemuda seperti ini diangkat jadi Panglima? Biasanya kan Panglima itu orang yang berumur, sudah punya pengalaman dan sebagainya. Ya, apa kata Rasulullah? Umurnya boleh muda, tetapi pengalaman perangnya, kecerdasannya, kepintarannya memimpin perang, itu sangat profesional. Jadi Rasulullah itu membuat suatu terobosan, promosi karir itu tidak diukur berdasarkan umurnya berapa, tapi prestasinya berapa. Nah yang terpilih pada waktu itu adalah seorang pemuda yang sebetulnya dari usia tradisional itu belum layak untuk menjadi Panglima Angkatan Perang. Dan itu nggak pernah terganti. Rasulullah wafat pun, Abu Bakar sebagai pelanjutnya tetap mempertahankan posisi Panglima Angkatan Perang dipegang oleh Usama. Jadi ini inspirasi buat kita bahwa yang dimaksud pemuda dalam Al-Quran ialah pemuda yang punya prestasi, pemuda yang punya kepercayaan, yang punya ketegaran, dan pemuda yang punya visi ke depan, dan punya yang berdisiplin, dan pemuda yang berdedikasi tinggi. Nah, mari kita memaknai hari Sumpah Pemuda ini dengan menengok apa yang dilakukan kumpulan anak-anak muda Indonesia dari berbagai pelosok itu membuat satu ikrar bersama. Mari kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Al-Quran, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Mari juga kita mencontoh bagaimana Rasulullah mempromosikan pemuda yang tangguh itu untuk menjadi Panglima Angkatan Perang. Saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Prof. Nazar, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tapi kalau sudah kita dengarkan tadi bagaimana semangat ini yang harus kita jaga. Semangat tahun 1928 Sumpah Pemuda itu masih terus bisa kita lakukan sekarang untuk menjaga bangsa ini. Karena pemuda-pemuda inilah yang menjadi garda depan bangsa. Ada 3 tadi yang dikatakan yang selalu bisa berprestasi, tangguh, dan juga terpercaya. Karena itu adalah salah satu ciri-ciri pemuda yang sangat diunggulkan oleh umat. Seperti apa kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Khasanah Islam Metro TV. Tidak ada artinya pemuda yang setangguh apapun. Tidak ada artinya pemuda yang secerdas apapun. Ya. Tapi kalau imannya keropos. Ya, bahkan bisa berpotensi menjadi monster. Pemuda itu akan jadi monster kalau hanya kaya dengan fisiknya, kaya dengan pikiran cerdasnya, tapi nggak punya iman, itu bisa jadi monster. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Khasanah Islam Metro TV, di mana kesempatan kali ini kita membahas mengenai pemuda garda depan bangsa. Prof. Nazar, kalau kita bicara mengenai pemuda, itu bicara mengenai semangatnya yang masih meledak-ledak. Berpikirnya masih kritis, masih punya dorongan yang begitu luas. Tapi di sisi lain, justru semangat yang terlalu tinggi ini yang kadang-kadang mengarahkan pemuda kepada hal-hal yang kurang bijak, pengambilan keputusan yang mungkin kurang tepat. Tentunya kita ingin mempercepat itu, Prof. Agar tetap semangatnya tinggi, agar selalu juga bisa punya kekuatan untuk ingin berubah yang lebih baik, tapi tetap terjaga akhlaknya. Nah, Islam melihat bagaimana, Prof? Persis tadi apa yang saya sampaikan dalam ayat itu, bahwa inna khaira man istajarta, sesungguhnya pemuda yang paling tepat untuk diupah, yang dipekerjakan, yang diangkat, yang dipromosikan, al-qawi al-amin. Nah, al-qawi itu dari akar kata al-quwah, kuat bahasa Indonesianya kan. Al-amin itu artinya orang-orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW itu kan dulu pernah dilantik atau diberikan gelar sebagai al-amin. Itu sebelum Nabi loh. Jadi orang bertengkar di sudut-sudut Ka'bah itu karena Ka'bahnya lagi dipugar tuh. Dari terjadi perdebatan yang sangat heboh pada waktu itu. Ya. Raja mengatakan, saya lah yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ini ke tembok itu. Bapak, yang mulia, kami ini kan, apa ya, kalau sekarang ini engineer-nya. Kamilah yang tahu bagaimana cara meletakkannya.
Tapi orang kaya yang sponsornya, kami ya membiayai ini, jadi kami yang paling tepat untuk mengangkat batu ini. Ya, tapi saya kan panglima, saya kan tentara, saya bisa mengamankan kalau ada apa-apa. Aku yang paling berhak untuk mengangkat batu ini ke tempatnya. Jadi 4 orang ini sama-sama berambisi mengangkat itu. Kalau begitu, begini, siapa yang berhak untuk mengangkat itu, kita panggil siapa pemuda yang paling pertama datang di pelataran Ka'bah ini. Ternyata Muhammad SAW, belum Nabi pada waktu itu, si anak muda itu, pemuda, ini kami ada masalah nak. Batu Hajar Aswad ini kita nggak tahu siapa nanti akan memasang, memindahkan ke situ. Oh itu bah, insya Allah gampang. Serbannya Nabi yang bersegi 4 itu diletakkan di lantai. Kemudian Nabi yang mengangkat Hajar Aswadnya itu di tengah-tengah serbannya itu. 4 tokoh di situ kan. Bapak penguasa di sini, ya pemborongnya di sini, sponsornya di situ, Pak Panglima di sini keamanannya. Angkat masing-masing ujung serban ini. Nah begitu sampai di tiang atau di tembok itu, Nabi yang memasangnya. Masya Allah. Masya Allah. Apa kata 4 tokoh ini? Antal qawil amin. Engkau adalah pemuda yang terpercaya. Jadi Al-Amin itu mendapatkan gelar dari tokoh, dari raja, dari panglima, dari orang kaya, dan dari kontraktor. Jadi Al-Amin itu gelar yang diperoleh Nabi ketika masih pemuda. Jadi Nabi itu sejak awal memang itu menampilkan kecerdasan-kecerdasannya. Nah, untuk kita sekarang ini kan ada istilah milenial ya kan? Betul. Ya, grup-grup milenial ini juga saya sangat optimistik ya. Saya termasuk orang yang optimistik melihat kecenderungan pemuda kita ya. Memang ada kasus ya, itu kan kasuistik ya kan. Ada pemuda ya yang seperti tadi dilukiskan Adinda ya. Ya, pemuda sih pemuda tetapi itu emosional, nggak punya perhitungan. Tapi saya kok sangat yakin anak-anak muda kita sekarang, terutama anak muda bangsa Indonesia yang grup milenial ini, coba kita lihat. Itu produktif loh, sangat produktif. Jujur ya, kami sebagai orang tua harus mengakui bahwa keterampilan ber-IT itu kan didominasi oleh anak-anak muda sekarang ini. Banyak sekali sekarang ini. Orang tua itu dibantu oleh anaknya untuk ya kan sekarang zaman zooming kan. Betul. Ada masalah di handphone, ada masalah di laptop, ada masalah pada elektronik itu. Iya. Itu bukan minta tolong kepada bapaknya, minta tolong kepada anaknya kan. Betul. Berarti anak sekarang ini rata-rata mereka itu menguasai IT. Itu prestasi kan. Yang kedua, anak-anak kita kan juga sekarang ini mulai dari kecil itu kan dididik. Ya, ada prasekolah, TK di situ kan. Kemudian anak-anak itu SD juga di training sedemikian rupa, apalagi sekarang kan jam belajarnya anak-anak itu sangat padat itu ya. Jadi anak-anak kita itu sudah disuguhi ilmu yang bermacam-macam. Apalagi kalau di rumahnya ditambahkan dengan privat agama ya kan. Selain pelajaran agama yang sedikit di sekolah, diperkuat lagi di masjid, diperkuat lagi di dalam rumah. Akhirnya anak itu nanti berpotensi untuk menjadi al-qawiyul amin. Pasti, itu saya akan katakan pasti, pemuda yang cerdas, pemuda yang religius, pemuda yang tangguh, itu pasti akan diperebutkan. Ya, apalagi kita sekarang ini kan, Indonesia itu kan sebetulnya berada pada posisi yang sangat-sangat menentukan sekarang ini kan. Karena angkatan kerja kita ini sekarang di Indonesia ini, itu justru, atau bukan angkatan kerja saja, ya, anak-anak muda kita usia produktif itu sekarang yang mendominasi populasi penduduk kita di Indonesia. Iya. Ini yang disebut dengan booming population ini kan. Bandingkan dengan Amerika, bandingkan di negara-negara yang lain, negara-negara mereka itu dipadati oleh orang yang berusia lanjut. Usia pensiun rata-rata. Nah, kita justru dipadati oleh anak-anak yang generasi produktif ini. Coba bisa bayangkan. Anak-anak yang seperti ini kan bisa bekerja sampai berapa puluh jam sehari kan. Dari pagi, dari subuh mungkin sampai jam 9, jam 10 malam. Tapi kalau orang tua usia pensiunan yang dominan, ya baru 3 jam batuk lagi, baru capek, sakit lagi. Nah, ini satu bonus yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, apa yang kita jadikan topik pada hari ini,
adalah pemuda sebagai harapan bangsa, itu sangat penting. Tapi saya ingin mengingatkan dan sekaligus menambahkan, tidak ada artinya pemuda yang setangguh apapun. Tidak ada artinya pemuda yang secerdas apapun. Ya. Tapi kalau imannya keropos. Ya, bahkan bisa berpotensi menjadi monster. Pemuda itu akan jadi monster kalau hanya kaya dengan fisiknya, kaya dengan pikiran cerdasnya, tapi nggak punya iman, itu bisa jadi monster. Nah, kenapa bisa jadi monster? Tenaganya ada, kecerdasannya ada, tapi kalau ada imannya, Masya Allah, itu bisa menjadi imam dalam pengertian pemimpin tokoh. Pemuda itulah berpotensi untuk menjadi penggerak sejarah masa depan kita. Karena itu, jika ingin para pemuda nanti itu diperebutkan oleh instansi manapun, baik oleh pemerintah maupun swasta, kuasai 3 hal. Sang pemuda, pertama, memang fisiknya harus dipelihara, ya, kebugarannya, ketegarannya, jangan penyakitan gitu kan, ya, berat tubuh yang seimbang. Yang kedua juga adalah kecerdasannya, ya, kecerdasan di situ kan sekarang berlomba dengan elektronik juga kan, ya, jadi harus cerdasnya plus gitu. Dan yang ketiga harus ada imannya. Nah kalau ketiga-tiganya dikuasai, maka insya Allah bukan saja pemuda itu nanti akan mendapatkan keuntungan, tapi keluarganya dan pada akhirnya juga nanti bangsanya yang akan panen dengan prestasi. Pemuda-pemuda yang berprestasi di Indonesia nanti itu nanti akan mengangkat martabat Indonesia ini ke panggung sejarah dunia yang hebat. Amin ya Rabbal Kenapa? Alamin. Karena kitalah orang yang paling kaya sekarang ini dengan populasi penduduk pemuda. Bandingkan dengan beberapa negara lain, negara yang besar, itu dipadati oleh orang-orang yang berusia lanjut ya kan. Iya, iya. Nah, inilah saya kira hal yang perlu kita perhatikan. Ya, baik. Iya. Boleh Prof duduk Ya. kembali Prof, kita ngobrol-ngobrol singkat sedikit. Karena ini sebuah topik yang sangat menarik dan saya rasa bisa diterapkan di setiap keluarga. Bonus demografi tadi Prof mengatakan bagaimana sebenarnya di usia seperti sekarang Indonesia memiliki banyak tenaga muda yang siap untuk lepas landas. Inilah yang membawa negara kita, bangsa kita menuju kebaikan. Dimulai dari bagaimana kecerdasan harus dijaga, tubuhnya harus dijaga, dan yang penting diisi imannya. Ini penting supaya tidak terlalu banyak keributan-keributan dan malah akhirnya menciptakan hal yang negatif ya Prof ya. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulannya apa sebenarnya untuk menjadikan kita adalah pemuda yang garda depan bangsa Prof? Ya. Pertama, bangsa dan negara harus mempersiapkan pemuda itu menjadi pemuda sejati, ya kan? Dengan memperhatikan komposisi tadi. Kesehatannya, kecerdasannya, dan keimanannya. Kalau kurang satu, itu pasti akan jadi beban negara, beban bangsa, ya kan? Ya, coba kita lihat. Generasi yang tidak punya iman, hanya modalnya fisik dan kecerdasan, tawuran di mana-mana kan. Betul Prof, betul. Ya, penipuan di mana-mana. Iya. Itu kenapa terjadi seperti itu, kenakalan remaja? Itu moralitas keagamannya kurang. Nah, saya yakin betul bahwa kalau kita ingin menciptakan negara maju di masa depan itu, ketiga posisi ini, ya, pemudanya yang sangat tangguh, kemudian kecerdasannya juga sangat brilian, ya kan, dan yang ketiga adalah keimanannya sangat luhur. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Profesor Nasaruddin Umar untuk pembahasannya di kesempatan kali ini. Setelah ini kita akan lanjut dengan Kiai Khalil Nafis. Tapi izinkan saya untuk minum kopi dulu, boleh ya Prof ya? Silakan, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya, karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga emas. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Khasanah Islam Metro TV. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika.
yang akan datang, tirulah cara Rasulullah SAW. Jangan pernah kita ini merasa cukup segalanya, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Atau kita merasa keterbatasan segalanya, lalu kita minder tidak bisa mengembangkan diri kita. Dipersembahkan oleh berbagai bakat, potensi, kegagalan dan keberhasilan, serta kematangan kepribadian manusia pada masa tua ditentukan oleh masa mudanya. Dalam segala segi kehidupan, Rasulullah merupakan panutan hidup yang ideal. Sebagai pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin, kita dapat mencontoh Rasul dengan ikut mengambil peran di masyarakat. Salah satunya adalah dengan berbagi kebaikan. Seperti bakti untuk negeri hadir ke berbagai daerah. Tidak hanya di kota besar, bakti juga hadir di pelosok negeri. Sebagai bukti bahwa pemuda bisa berkarya membangun negeri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Hasanah Islam Metro TV bersama saya Hilbram Dunar dan kali ini bersama Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibram. Dalam keadaan sehat bugar? Walhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Yang penting ya dijaga Rabbal terus protokol alamin. kesehatannya ya Kiai. Tentunya, Iya. jaga jarak. Jaga jarak, betul sekali. Walaupun menjaga jarak, tapi tetap kita harus fokus pada apa yang ada di depan. Nah, makanya tema kita kali ini adalah pemuda garda depan bangsa. Ini penting sekali kalau kita melihat atau meneladani dari kepemimpinan Rasulullah. Beliau memimpin sejak muda dan harus diakui bahwa kepemimpinan dari beliau benar-benar bisa memberikan sebuah makna pada peradaban ini, Kiai. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ketika beliau memimpin sejak muda ini seperti apa sih? Apa yang jadi nilai-nilai luhur yang beliau berikan yang agar bisa diikuti oleh pemuda-pemuda zaman sekarang? Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Metro TV dimanapun berada, bicara soal pribadi Rasulullah adalah uswah teladan. Jadi kita tidak perlu mencari prototipe kehidupan dari yang lain, cukup Rasulullah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa kehidupan yang ideal, kehidupan yang baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal pemuda, bagaimana kita melihat pemuda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lihat perubahan-perubahan itu dilakukan oleh pemuda. Seperti halnya Nabi Ibrahim melakukan perubahan orang yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah, disebut fatan, yudhkarulahu fatan. Disebut namanya adalah pemuda, yuqalulahu Ibrahim. Disebut namanya adalah Ibrahim. Pada saat peristiwa bagaimana patung-patung itu yang disembah, kemudian mengembalikan orang itu menyembah kepada Allah, Nabi Ibrahim saat menjadi muda. Begitu juga Ashabul Kahfi. Begitu juga Rasulullah memulai kepemimpinannya dari muda. Kalau dari muda sudah tidak pintar, sulit diharapkan setelah tua menjadi orang pintar. Kalau dari muda tidak jadi orang alim, sudah sulit setelah tua dia akan menjadi orang alim. Dari muda tidak ada benih-benih kepemimpinan, sulit setelah tua menjadi orang pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu, memberikan risalah kenabian bagi anak muda. Anak muda harapan masa depan. Bagaimana kita memulai diri kita sendiri sebagai karakter pemimpin? Ikutilah Rasulullah SAW. Sejak kecil Rasulullah diterpa dengan kehidupan yang beragam, dengan kehidupan yang tidak nyaman, dengan kehidupan yang penuh keterbatasan. Orang tua wafat sejak dikandung, seorang ayah. Lahir setelah 6 bulan Siti Aminah wafat. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib wafat. Seketika itu Abu Thalib adalah menggambarkan bahwa Rasulullah adalah dilatih untuk mandiri. Jangan kecil hati menjadi anak yatim. Jangan kecil hati karena menjadi orang yang penuh keterbatasan. Mungkin Allah menghendaki Anda menjadi orang yang kuat. Bagaikan besi yang dibakar lalu dipukul sehingga Anda tajam menjadi pisau. Ingat itu. Jangan melihat bahwa kekurangan adalah menjadi sebuah kelemahan. Tapi kekurangan itu adalah kelebihan yang Allah kehendaki pada kita. Rasulullah SAW dengan penuh kekurangannya
Pada saat itu kalau itu kekurangan dari fasilitas-fasilitas, dari asuhan orang tua yang ada, dianggap kurang oleh sebagian orang, tapi itu adalah sebuah kelebihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menerpa dirinya menjadi predikat Al-Amin sejak mengembala kambing. Dipercaya bahwa Rasulullah adalah jujur. Jadi yang dibangun oleh kualitas kepemimpinan itu bukan soal intelektualitas semata, tetapi yang pertama adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah berawal dari kejujuran. Sehingga orang menitip pada Rasulullah, percaya perdagangan-perdagangan bisa diserahkan kepada Rasulullah. Pada usia-usia muda saat itu, usia remaja, usia pemuda, sudah dipercaya untuk berdagang lintas negara, bekerja sama dengan Siti Khadijah sampai jatuh hati, sampai ia meminta untuk menjadi suaminya. Karena Rasulullah adalah orang yang punya karakter kepemimpinan, punya jiwa Al-Amin. Saat Rasulullah SAW umur 30-an, ada yang mengatakan 36, Rasulullah memotori bagaimana menciptakan perdagangan di Mekah itu adalah menggunakan prinsip keadilan. Pada saat peristiwa, ada dari suku Zabid di Yaman datang ke Mekah di sekitar Haram, dia berdagang. Tapi karena dia tidak mempunyai backing, tidak mempunyai orang yang di belakangnya kuat, dia diambil barangnya tanpa dibayar oleh suku di tempat itu. Dan ia teriak minta tolong. Itulah sebuah kezaliman. Mungkin kita tahu sekarang bisnis yang tanpa backing barangkali tidak bisa jalan. Ya, bisnis yang tanpa kita neko-neko, liku-liku, dan juga tanpa berbagi yang kadang-kadang itu tidak halal, kita tidak bisa jalan bisnis kita. Tapi pada saat itu dimotori oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Az-Zabir ya membantu untuk bagaimana mengkonsolidasi para pembesar-pembesar Arab berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Di tempat itulah ada kesepakatan para pembesar Mekah tanpa membedakan kualitas orang, tanpa membedakan status orang. Orang harus ditegakkan prinsip keadilan di sekitar Mekah, orang-orang yang berdagang pada saat itu. Disebut dengan hilful fudul. Kenapa? Karena perjanjian para pembesar-pembesar. Sebelum Nabi jadi Rasul, ia sudah dipercaya Al-Amin untuk memotori jadinya perjanjian itu. Setelah itu, Rasulullah SAW dipercaya ketika terjadi pertikaian di Mekah. Rasulullah SAW, orang ingin membangun Mekah pada saat itu terkena banjir. Kemudian mau dibangun kembali dengan harta yang halal. Tapi rebutan untuk menaruh Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Semuanya mempercayakan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sombong, tapi memberikan selendangnya, sorbannya untuk mengangkat batu bersama dan bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan kita? Pertama, tanamkan sifat sidik. Kalau kita sudah sidik, jujur, kita mendapat amanah kepercayaan dari orang banyak. Dan di antara orang-orang munafik, dia pasti pembohong dan pasti tidak amanah, menjadi pengkhianat. Baru kita transparan, tabligh. Kita bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Baru yang keempat, fatonah, kecerdasan. Jadi bukan kecerdasan menjadi awal dari segalanya, tapi kepercayaan adalah awal dari segalanya. Untuk membangun kepercayaan, membangun kebaikan, membangun hal yang baik. Maka pemuda yang akan datang, tirulah cara Rasulullah SAW. Jangan pernah kita ini merasa cukup segalanya, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Atau kita merasa keterbatasan segalanya, lalu kita minder, tidak bisa mengembangkan diri kita. Yuk tiru Rasulullah SAW, yang kata orang keterbatasan, sebenarnya itu cara Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kiai jangan kemana-mana dulu Kiai, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Apalagi tadi Kiai sempat menjelaskan kepada kita bahwa kekurangan kita justru bisa menjadi sebuah kelebihan apabila kita mengenalinya dan memanfaatkannya dengan tentunya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa muda biasanya terombang-ambing akan kegalauan, bingung harus menjadi seperti apa, belum memiliki karakter. Nah, karakter pemuda seperti apa yang baik menurut Islam akan kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, Hasanah Islam Metro TV akan segera kembali. Saya menyampaikan 3 pesan ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW agar hidupnya seimbang, berilmu, beramal, berdakwah, tapi dimulai dari masyarakat yang paling kecil yang namanya adalah keluarga. Dipersembahkan oleh
Kembali lagi kita lanjutkan Hasanah Islam Metro TV. Mudah-mudahan Anda masih terus menyaksikan bersama keluarga, orang-orang terdekat di hati dan mendapatkan banyak sekali manfaat dari guru-guru kita. Ada Kiai Khalil Nafis yang masih membahas mengenai pemuda garda depan bangsa. Bicara soal karakter sekarang. Betul. Amanah pesan apa yang diberikan oleh Rasulullah agar pemuda-pemuda kita ini benar-benar jalannya tepat, jalannya lurus, targetnya pasti, walaupun hatinya masih banyak galaunya. Silakan Kiai. Ya, Rasulullah SAW Mas Ibram diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah karakter, sikap baik kepada orang lain, lalu kita bisa berbuat baik kepada orang lain, lalu menyikapi situasi dengan lapang dada, dengan baik dan serta benar. Itu adalah akhlak yang harus menjadi karakter kita. Oleh karena itu pemuda sekarang untuk menjadi harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu harus pastikan ia berilmu. Berilmu. Tidak ada negara yang maju itu karena sumber daya alamnya. Tidak ada. Tidak ada suatu masyarakat itu maju karena ia berkecukupan secara harta. Tidak ada. Semua peradaban dibangun itu karena ilmu. Oleh karena itu manusia dipilih meskipun kadang-kadang nakal. Ya, kadang-kadang galau. Dibandingkan malaikat, manusia nggak ada apa-apanya tentang ketaatannya. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah maksiat, nggak pernah melanggar, nggak pernah melaksanakan yang haram, selalu mengikuti perintah Allah. Tapi mengapa bukan malaikat yang menjadi khalifah, penerus, membangun peradaban di muka bumi ini? Kenapa? Karena malaikat tidak punya kreativitas ilmu seperti halnya manusia. Manusia punya kreativitas ilmu. Maka disebutnya thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim maupun perempuan. Nggak ada bedanya laki perempuan. Karena dengan ilmulah manusia itu beda dengan malaikat, beda dengan makhluk yang lain. Dan Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama yang diangkat oleh Allah adalah orang yang beriman tapi berimannya itu pakai ilmu. Karena orang iman tak pakai ilmu itu menjadi ta'assub, menjadi fanatisme buta. Orang yang berilmu tanpa iman itu biasanya menjadi iblis, jadi sombong. Bahkan menjadi barangkali pengganggu yang lain karena ilmunya, bukan meluruskan kepada kebaikan. Tentu yang kedua adalah dakwahnya. Adalah amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ini amar ma'ruf biasanya banyak yang senang. Ya, tapi kalau nahi mungkar banyak musuhnya. Jadi kalau ayo kita sholat, ayo kita berzakat, ayo kita bersedekah, banyak temennya. Tapi coba ada bambanya perjudian, kita larang, wah musuhnya. Ada orang yang berbuat maksiat, kita larang, apalagi dengan cara tidak benar, wah kita ancaman antara hidup dan mati. Jadi harus seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ibaratnya antara gas dan rem itu harus seimbang. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Islam untuk selain berilmu, maka amalkan ilmunya. Ajarkan ilmunya, praktekkan ilmunya. Lalu kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Saya menyampaikan 3 pesan ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW agar hidupnya seimbang, berilmu, beramal, berdakwah, tapi dimulai dari masyarakat yang paling kecil yang namanya adalah keluarga. Kalau sendiri bukan keluarga. Keluarga itu minimal suami istri, juga bisa juga dengan anak bertiga. Jadi kalau sendirian itu bukan keluarga, Mas Ibram. Ya, terima kasih Kiai. Mohon kiranya bisa kembali duduk. Insya Allah bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan ilmu kita dari Kiai Khalil Nafis di kesempatan kali ini. Simpulan dari yang sudah tadi Kiai sampaikan. Ya, kita ingin menyampaikan bahwa kita memulai kepemimpinan itu dari keluarga dan teladan kita adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW itu dari hidupnya yang oleh Allah dilatih ya dengan beberapa kondisinya itu membuat Rasulullah lebih matang, lebih kuat, lebih dewasa dan lebih bisa menjadi sebagai pejuang. Oleh karena itu seorang pahlawan, pejuang, pemimpin terus menghadapi berbagai persoalan-persoalannya. Jadi kesulitan-kesulitan itu menjadi sarana bagaimana melatih diri lebih kuat dan bisa membuat kita ini lebih bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Karena kepemimpinan yang hakikat adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan mau mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang banyak. Maka
khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi, umatku manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Sama lah dengan sinyal, makin banyak jaringannya itu makin mahal dan makin bagus. Kita pun begitu, makin banyak kita punya jaringan yang menerima manfaat dari kita udah makin bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan kita baik dalam individu maupun keluarga, ikutilah pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kiai, sangat bermanfaat ilmu yang dibagikan di kesempatan kali ini kepada kita semua. Insya Allah bisa kita amalkan ya, karena tadi Kiai mengatakan kalau bisa diambil kesimpulan 3 hal yang penting sebagai pemuda, jujur dulu. Karena Rasulullah juga jujur dari muda untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu berilmu. Apa artinya tanpa ilmu? Ilmu itu diisi juga dengan iman. Dan diamalkan, itu yang terakhir ya. Apa yang sudah kita dapatkan diamalkan agar bisa menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Itulah yang idealnya kita dapatkan. Kiai, saya izin ngopi dulu boleh ya Kiai? Monggo, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luwak hitam baru, gak kemanisan. Mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga emas. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam Metro TV, kepada Profesor Nasaruddin Umar tadi sudah memberikan ilmunya, dan juga pada Kiai Khalil Nafis. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat ilmu yang diberikan kepada kita semua. Kiai, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang lain, dengan guru-guru kita yang lain. Insya Allah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Saya Hilbram Dunar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah Indonesia tanah tumpah darah kita, cintailah dia negaraku. Oh, Indonesia negaraku yang tercinta, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tanah airku, jagalah kedaulatan dan keamanannya. Cintakan tanah air, sebagian dari iman, menjaga dan mengawalnya, satu kewajiban. Metro TV, knowledge to elevate.